Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi sama aku, Karisa Kinanti Putri, mahasiswa tingkat 2 jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke teman-teman, mungkin di sini kita balik lagi, kita cerita-cerita lagi mengenai sekarang aku mau cerita tentang aku yang dulu dan aku yang sekarang. Tadading, tadading. Oke, kalau misalnya ngomongin dulu gitu ya. Waktu zaman muda, sekarang masih muda kok. Waktu sebelum kuliah gitu ya, apalagi kayak dulu banget gitu. Teman-teman, aku adalah salah satu orang yang sangat gugup banget kalau aku ngomong di depan umum gitu. Aku tipe orang yang aku deg-degan mampus dan aku overthinking mampus dan aku kayak aduh ini gimana nih nanti gitu. Aku tipe orang yang kayak gitu guys. Dan biasanya kalau misalnya mau maju ke depan gitu ya, untuk aku sesederhana aku mempresentasikan suatu hal itu aku ngadarek deh itu aku gemeteran banget gitu, kayak harus ada yang aku pegang atau harus ada yang bisa aku genggam gitu. Padahal kalau misalnya dilihat sekarang gitu ya, kayak kenapa sih harus kayak gitu, kayak kenapa harus separah itu gitu kan. Tapi FYI guys, dulu itu aku tuh emang kayak gitu. Jadi kayak aku takut banget untuk tampil maju ke depan panggung, apalagi untuk ngomong sedikit pun aku kayak takut, aku terbata-bata dan aku sangat overthinking gitu. Nah, dan ceritanya waktu berjalan ketika aku masuk SMP. Masuk SMP itu, aku kan pesantren. Nah, di pesantren itu ada namanya muhadoroh. Ya, muhadoroh. Nah, muhadoroh itu apa? Muhadoroh itu nanti ada muhadasah dan hadroh. Nah, muhadasah itu adalah tempat untuk kita pidato. Pidato 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia. Bayangin, aku yang gak bisa maju ngomong ke depan, tiba-tiba harus muhadasah pakai milih ya kita antara 3 bahasa itu. Wah, itu benar-benar challenging banget guys buat aku. Dan seiring berjalannya waktu, kayak akhirnya aku harus berdamai gitu karena mau gak mau si muhadasah ini tuh harus terlewati gitu, dan semua orang tuh harus kebagian gitu kan. Dan itu di situ aku overthinking parah dan aku kayak aduh nanti gimana ya gitu. Ternyata setelah aku cari solusinya adalah aku bisa menguasai materi. Kalau aku bisa menguasai materi, aku bisa pede maju ke depan. Aku bisa mengalahkan panggung lah gitu. Maksudnya aku bisa mengalahkan ego aku kalau misalnya aku berani maju di depan. Tapi dengan syarat satu, aku hafal materinya. Dan setelah itu akhirnya aku mulai bisa ya, aku belum mengatakan aku jago ngomong di depan, tapi di situ aku mulai bisa untuk ngomong di depan banyak orang gitu, untuk aku pidato gitu tanpa melihat gitu kan. Nah, di situ kayak mulai terlatih, mulai terasah keberaniannya untuk tampil di depan panggung gitu. Dan masuklah kita ke SMA. SMA-nya aku SMK, dan kalian tahu guys, SMK-nya aku mengambil jurusan pariwisata. Aku mengambil jurusan pariwisata yang dimana mindset aku sebelumnya adalah pariwisata tuh cuma jalan-jalan, pariwisata tuh cuma tour planning. Tapi sebenarnya di pariwisata ada pembelajaran tour guiding. Apa itu tour guiding? Tour guidingnya itu teman-teman semua yang bisa melihat kalau misalnya sedang bepergian kemana menggunakan travel gitu, menggunakan bis pariwisata gitu. Terus ada yang ngomong halo selamat pagi, selamat siang gitu kan. Ada teteh-teteh tour guide yang menyapa teman-teman semua kalau misalnya teman-teman menjadi tamu di suatu perjalanan. Ya seperti itu. Dan aku berarti kan aku dituntut lagi untuk harus belajar seperti itu, dituntut untuk harus pintar ngomong gitu. Dan jujur lagi ya guys, itu juga menjadi salah satu challenge buat aku gitu, karena aku kira aku udah cukup ya di pesantren aja nih aku bisa kayak gini gitu. Ternyata enggak, di SMK aku harus seperti itu gitu, dituntut seperti itu menjadi seorang tour guide. Dan tidak hanya tour guide teman-teman, di jurusan aku waktu menjadi seorang pariwisata, aku dituntut harus bisa menjadi seorang Master of Ceremonial atau MC. Bayangin, saya yang deg-degan ngomong di depan umum harus bisa jadi tour guide, harus bisa jadi MC. Wah, itu jujur itu susah sih jujur. Tapi ternyata guys, itu semua gak sesusah itu ketika kita mempelajari matkul atau mapel ya dulu ya, mapel public speaking. Jadi aku sudah mendapatkan materi public speaking sejak aku SMK, dan ya sekarang di kuliah pun aku mendapatkan materi public speaking, dan menurut aku itu sangat berguna. Dulu aku gak bisa ngomong kayak gini, even ini di kamera dan hanya kita doang ya, saya sendiri di sini, hanya ada kamera di depan saya dan mungkin nanti teman-teman nonton video ini, dan menurut aku itu susah. Tapi teman-teman, setelah kita mempelajari materi public speaking dan kita menanamkan mindset bahwa public speaking tuh perlu banget gitu, kita tuh butuh kemampuan komunikasi yang baik dan benar gitu. Dan semenjak saat itu akhirnya aku bisa ngomong di depan umum seperti yang sekarang ini, yang teman-teman nonton aku sekarang ngomong banyak keciprut sekarang udah berapa menit di bawah ini. Dan ya gitu kan, aku sekarang mulai bisa berbicara di depan banyak orang, aku mulai bisa
membawa suasana, dan aku juga mulai bisa menarik audiens gitu ya. Karena jujur itu yang cukup susah di public speaking tersebut. Pada intinya aku sangat berubah dari yang dulu gitu ya. Yang dulu aku sangat takut untuk berbicara di depan umum. Sekarang aku udah mulai berani berbicara di depan umum gitu. Aku udah mulai ya bisa lah gitu ya, sedikit-sedikit. Dan guys, aku masih belajar ya. Dan aku yakin buat teman-teman semua yang masih deg-degan apa segala macam, is okay guys. Itu juga terlewati sama aku dulu gitu. Jadi kayak ayo kita sama-sama belajar di materi public speaking dan sama-sama kita menjadi seseorang yang bisa berbicara di depan banyak orang. Oke? Mungkin gitu aja guys dari aku. Cukup sekian dari saya, Karissa Kinanti Putri, mahasiswa yang masih belajar tentang public speaking. Dan untuk teman-teman semua, semangat, kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja dari aku. Cukup sekian. Terima kasih udah nonton video ini sampai menit keberapa ini. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.